atas kesempatan ini. Baik. Dan saya mau tanyakan juga masalah sakratul maut ini. Oh iya. Ya, karena segala sesuatu kita harus kenal bahwa kita mau kemana ini. Toh? Misalnya kita mau ke Parepare, tentunya kita kenal di sana, ada kita ikuti bahwa kita mau ke Parepare. Karena kalau kita datang di sana saja tidak tahu di mana tempat kita kemudian pasti kita kesasar. Yeah. Apakah di dalam sakratul maut itu, Ustaz, ada semacam kita ikuti bahwa itu kita kesasar kita karena betul ayat bahwa yang sering yang selalu datang itu bapak ibu, ataukah apa yang kita ingat di situ kita datang sehingga kita jadi bingung dalam menghadapi sakratul maut itu. Ya, yang saya tanyakan, apakah memang ada tanda-tanda yang pas kita sebagai orang-orang yang beriman bahwa itu kita ikuti sehingga kita tidak bingung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Adapun kalau dalam kondisi sakratul maut sementara dicabut rohnya, Allahu a'lam, saya tidak ketahui ada dalil yang menyebutkan bahwa ada tanda-tanda yang diikuti untuk pergi berjalan begitu, apa rohnya ini dia akan berjalan mengikuti tanda-tanda tersebut. Ya. Akan tetapi yang saya ketahui dari dalil dalam hadis yang panjang yang saya sebutkan tadi, ya, roh itu tidak berjalan sendiri, tapi dia akan diantar oleh para malaikat. Tergantung rohnya baik, malaikat baik yang akan mengantarnya. Rohnya buruk, malaikat yang buruk yang akan mengantarnya. Sebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika roh itu sudah dicabut oleh malaikat maut, ya, atau sementara dicabut, ya, itu tadi dalam ayat yang saya terangkan tadi, ada malaikat yang turun, ya, ada para malaikat yang turun. Itu kata Nabi dalam hadis ini, dia adalah para malaikat. Kalau hamba yang mau dicabut ini adalah hamba yang baik, itu akan turun para malaikat, ma'ahum kafanun minal jannah wal hanutu minal jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Ya, dia bawa turun ke bumi, ya. Wa jalasa 'indahu maddal basar. Dan para malaikat ini tidak mendekat kepada yang akan dicabut rohnya ini, tapi dia akan duduk sejauh mata memandang darinya, sejauh mata memandang, begitu. Kemudian kata Nabi, ketika rohnya itu sudah dicabut, ya, lam yada'hu tarfata 'ain, dia tidak membiarkan walaupun hanya sekejap mata berada di tangan malaikat maut, tapi mereka langsung jemput. Langsung dijemput, dibungkus dengan kain kafan. Setelah itu apa? Diantar naik ke atas langit. Rohnya ini diantar naik ke atas langit. Dan setiap ada malaikat yang berada antara langit dan bumi yang dilewati oleh roh tersebut, tercium bau harumnya, para malaikat itu akan bertanya, man hadzal ruhut thayyibah? Siapa roh yang baik ini? Ya. Maka malaikat yang mengantar ini akan berkata, fulan ibnu fulan, si anu anaknya si anu, lengkap disebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Tapi sebaliknya, kalau dia adalah hamba yang kafir atau fajir, kata Nabi, yang akan dicabut rohnya adalah hamba kafir atau fajir, maka akan turun para malaikat itu membawa kain dari neraka, duduk darinya sejauh mata memandang. Ketika sudah dicabut rohnya, dijemput oleh para malaikat ini, dibungkus dengan kain kafan yang sangat busuk itu. Ya, kemudian dia diangkat naik ke atas langit rohnya. Setiap ada malaikat yang dilewati, malaikat akan bertanya, man hadzal ruhul khabith? Siapa ruh yang jelek ini? Mereka menjawab, fulan ibnu fulan, si anu anaknya si anu. Begitu. Ya, jadi sebutkan namanya, nama bapaknya yang paling jelek ketika di dunia. Ya. Kemudian dia akan naik mengetuk pintu langit yang pertama. Ditanya, siapa? Fulan bin fulan, si anu anaknya si anu. Maka penjaga pintu langit pertama mengatakan itu adalah orang yang buruk. Setelah itu dia pun akan dilemparkan, dihempaskan dari atas turun ke bumi. Ketika jasadnya sudah berada di mana?
di alam kubur, ya sudah dikuburkan, kata Nabi, fatu'adu ruhuhu ila jasadi, dikembalikan roh itu kepada jasadnya. Ya. Nah, disitulah peristiwa berikutnya apa? Wa ya'tihi malakan aswadani azraqan, datang kepadanya dua malaikat kehitam-hitaman dan kehijau-hijauan, mendudukkannya. Ya. Kemudian ditanya tentang tiga perkara itu, ya. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam proses itu memang diantar oleh para malaikat. Bukan kita dicabut terus dikatakan pergi mau sendiri. Ya, ikuti yang mau kamu ikuti, tidak. Tapi diantar memang. Kalau malaikat kalau orang yang jelek, malaikat yang akan mengantarkannya pada kebaikan. Jadi apa? Kepada kejelekan. Kalau orang yang baik diantar kepada kebaikan. Dan disebutkan ketika dia orang baik itu tadi diangkat naik ke atas langit, diketuk langit pintu langit pertama, ya. Para malaikat bertanya, siapa? Ya, para malaikat itu menjawab, si Anu, anaknya si Anu. Dikatakan itu adalah roh yang baik. Maka dibukakan pintu langit yang pertama, kemudian dia dinaikkan ke atas langit, kemudian Allah akan berfirman dari atas arsy-Nya. Kata Allah, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatkan nama hambaku itu di tempat illiyin, tempat yang tertinggi. Jadi semua nama-nama penghuni surga ada di situ. Dicatat di illiyin namanya. Ya, disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, ya, ada yang namanya illiyin. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu perjalanannya Bapak dan Ibu sekalian. Yang dimaksudkan Bapak, ada yang diikuti, kalau yang sering diikuti, yang jelek dia akan ikut juga. Itu nanti akan terjadi di hari kemudian, di akhirat. Ketika orang sudah dibangkitkan, ya, orang sudah mencari jalan masing-masing, ya, mencari nasibnya masing-masing, dan seterusnya. Disinilah orang-orang akan dikumpulkan sesuai dengan siapa yang dia cintai, yang dia ikuti, ya, dalam kehidupan dunia. Begitu, ya? Iya. Ustaz, karena tadi itu dua-dua, saya tambah satu, Ustaz, ya. Iya.